Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu sekalian. Saya Renold. Saya akan membantu mempelajari EKG untuk Bapak Ibu dokter pada pagi hari ini. Kita akan memulai sesi ini tanpa menunda waktu. Kita akan memulai. Saya tidak ada sponsorship dalam melakukan sesi EKG ini dan tidak ada kaitan dalam sesi EKG ini dengan unsur-unsur iklan. Tujuan dari latihan EKG ini adalah untuk membentuk atau mentajamkan ulang pengetahuan Bapak Ibu yang sudah understanding EKG atau sudah memahami EKG sebelumnya, dan memahami bahwa EKG itu tujuannya apa keuntungannya, apa kerugiannya jika tidak dilakukan EKG, sehingga dengan Bapak Ibu bisa meningkatkan kembali kemampuan Bapak Ibu membaca EKG, terus mengetahui juga Bapak Ibu tujuan untuk melakukan EKG, pelayanan terhadap pasien akan jadi lebih baik dan pengetahuan EKG Bapak Ibu akan semakin bertambah dan pelayanan kesehatan Indonesia akan semakin lebih maju. Ya, kita punya banyak sekarang alat EKG untuk direkam. Pertama kita bisa lihat dimulai dari berbagai macam alat untuk mengukur kesehatan seperti tensimeter, stetoskop yang dengan digital, atau alat EKG satu tangan atau satu jari, ada dibilang dengan sensor handphone, smartwatch, ada strap pada pelari, ada monitor EKG, ada holter, dan alat ini sering kali dipakai setiap hari. Cuma orang tidak menyadari bahwa ini bagian dari pengukuran untuk gangguan irama. Bisa saja 1 lead, bisa 3 lead, dan setidaknya kita mempunyai data untuk mengetahui apakah kita mengalami gangguan irama. Namun biasanya yang dilakukan itu adalah mengukur denyut nadi. Berikut kita juga bisa melihat contoh, kalau pada pelari itu ada strap, dan itu sebetulnya kita juga bisa bilang telemetri yang bisa dimonitor di EKG, dan kita bisa lihat bahwa selama melakukan aktivitas pasiennya ini bisa terlihat gambaran iramanya seperti apa, apakah ada gangguan irama yang terjadi, dan kalaupun terjadi gangguan irama, kita bisa memperkirakan mekanisme terjadinya karena apa. Sedangkan yang lain paling sering terjadi adalah kita lihat di monitor. Monitor di ruang ICU itu sebetulnya ada 3, bahkan 6, bahkan ada yang 12 lead kita bisa lihat, tergantung dari posisi EKG yang sudah ditaruh. Patch EKG yang ditaruh di posisi di badan itu bisa mencerminkan 12 lead yang dipermudah. Dan dari rekaman dengan 12 lead ini, kita bisa lebih detail apakah ini hanya sekedar gangguan irama, apa diperkirakan ada gangguan struktur yang lain. Dan yang terakhir, biasanya kalau untuk mencari tahu gangguan irama yang lebih dari 24 jam, biasa kita menggunakan namanya alat Holter. Holter ini sendiri sebetulnya awalnya hanya 24 jam, dulu bentuknya seperti tas tentara yang dibawa pada saat perang, cuman sekarang bisa diperkecil. Awalnya hanya 24 jam, namun seiring dengan waktu, angka cakupan rekaman Holter itu bisa sampai 30 hari atau 28 kali 24 jam. Sedangkan untuk rekaman jantung yang bisa sampai 1 tahun, kita bisa menggunakan namanya implantable loop recorder. Ini semacam susuk yang ditanam di dalam badan, terutama di daerah dada. Ini bisa bertahan sampai 1,5, bahkan ada yang 3 tahun. Apa yang diharapkan dengan penanaman alat seperti ini? Kita bisa mengetahui bahwa pasien ini kalau mengalami gangguan, terutama pada saat dia mengalami pingsan, penyebab iramanya datang dari mana.